lain dari pesan moral? Oke, Fidela, ayo. Miss. Pesan moral juga disebut dengan amanat. Yes, good job ya, exactly ya. Jadi pesan moral disebut juga dengan amanat. Ya kids, iya jadi ya jangan dulu missnya tanya ketika mau Zoom baru dibuka sana sini bukunya ya. Before you start, you should read your book. Sebelum dimulai, baca dulu bukunya ya Rebecca. Oke, nah, don't forget to watch this link ya. Jangan lupa kalau if your teacher send the PDF file ya, watch the link so you can know what will you learn ya with your teacher. Jadi kamu tahu apa yang akan dipelajari sama gurunya, oke? Nah, today Miss Irna will explain. Hari ini Miss Irna akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dari dongeng atau cerita. Apa itu unsur intrinsik? Ya. Nah, setelah itu, later ya Miss Irna will ask my students to watch the video ya. Hari ini kita akan menonton video juga. Oke? Apa saja itu pesan unsur intrinsik dongeng ya? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang mendukung yang terdapat di dalam dongeng atau suatu cerita ya nak. Apa saja? Tema ya, kemudian tokoh, binatang, pesan ya. Pesan itu termasuk juga dengan pesan moral ya nak. Pesan pun termasuk dengan pesan moral. Oke. Nah, tema. Apa itu tema, Miss? Ya, tema merupakan gagasan pokok atau pondasi cerita, ya, Nak. Iya, jadi kira-kira coba look at your screen, lihat screen kalian. Nih di sini there is a gift, ya, ada video gift. Nah, ada si kancil dengan si ya harimau. Kira-kira temanya apa ya? Coba tell your opinion. Kancil dan harimau, Miss. Kancil dan harimau. Kemudian coba yang lain. Si Cecia dulu I ya. know, Miss. Cecia, Anwina. Si kancil yang cerdik, Miss. Si kancil yang cerdik. Iya, oke. Nah, another students. Coba sih. Siapa ya? Kira-kira tell your opinion ya, Nak. Evelyn dulu. Hot, Miss. I know, Miss. Wait. One by one ya, Nak. Satu-satu. Missnya satu. Nanti diserbu Missnya. Ayolah. Oke, coba Evelyn dulu, Evelyn. Evelyn, tell your opinion. Ya, apa ini tema dari GIF yang ada di screen-nya? Si kancil yang cerdik dan si harimau, Miss. Si kancil yang cerdik dan harimau. Yuk, another student, si Edwin tadi yuk. Jahat, Miss. Harimau yang sedang kelaparan ingin memangsa kancil, Miss. Harimau yang lapar ingin memangsa si kancil. Oke, another student, ya. Harimau yang licik, Miss. Harimau yang licik, ya. Coba dulu. Iya, I know, Miss. Harimau mau sombongkan dirinya sendiri. Ya, oke, coba. Miss, I know, Miss. Harimau yang sedang nakal. Pilih Missnya will choose ya. Oke, coba dulu si Rebecca dulu ya, Rebecca. Kancil dan harimau. Kancil dan harimau, Bi Emily. Kancil dan harimau, Miss. Kancil dan harimau. Ya. Kancil dan harimau. I know, Miss. Indira, ya, Indira. Harimau itu sedang lapar. Apa nak? Siapa yang lapar? Indira. Harimau itu sedang dan ingin memakan kancil. Harimau sedang ingin memakan kancil. Ya, wait ya nak. Oke, coba si Kristo dulu ya. Kristo, tell your friend.
kancil cerdik dan harimau. Kancil yang cerdik dan harimau ya. Oke. Yang lain coba sih. Biameli dulu ya, Biameli. Harimau ingin memangsa si kancil. Harimau ingin memangsa si kancil. Maulana, yuk Maulana. Jahat, Miss. Jahat. Masih cerita-cerita kok ini. Kancil sama harimaunya. Ya, belum dimakan ya kan? Oke, coba Fidela dulu, yuk. Temanya adalah tentang hewan, Miss. Iya, good job ya. That's right ya, temanya tentang hewan ya. Oke ya, tadi ada yang si kancil dan si harimau. Kemudian si kancil makan harimau. Ada tadi kancil makan harimau? No ya, harimau makan kancil ya. Tapi kancilnya belum dimakan sama harimaunya ya. Oke ya, jadi ini tema. Masih mencari akal, Miss. Ya, kancil masih mencari akal ya. Banyak sekali judulnya, many the titles ya, you can find. Banyak judul yang bisa anak-anak buat. Kancil yang nakal atau harimau yang nakal bisa ya. Tapi temanya adalah tentang hewan ya, bercerita tentang hewan. Oke. Nah, sekarang tokoh. Ya, tokoh ya nak, pakai H, tokoh ya, bukan toko. Kalau toko ya, menjual barang-barang kebutuhan pokok ya, bukan toko. Tokoh, ini tokoh, pakai H. Oke? Nanti kalau ujian ada soal misalnya pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang disebut apa? Kalau jawabannya toko, salah ya, toko material. Tokoh pakai H. Ya, paham? Understand? Oke, nah tokoh adalah pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Nah, kalau tadi hewan-hewan ya, ini misalnya nih cerita tentang singa dan gajah, ya kan? Nah, ini tokohnya adalah si singa dan si gajah ya, lion and elephant. Nah, tapi kalau ceritanya tentang manusia, for example, Upin Ipin, ya kan? Kalau ceritanya misal Upin Ipin, Mael, kemudian after that, siapa lagi nak nama pemain Upin Ipin nak? Esan. Darwin, ya kan? Terus siapa lagi? Kalau ditanya pemain Upin Ipin semua tahu, tapi tadi ditanya ya, pesan moral semua lupa. Oke ya. Nah, pemainnya kalau misalnya seperti cerita Upin Ipin ya kan, tokohnya adalah Tok Dalang ya, Opa, Kak Ros. After that siapa lagi? Jarjit, Upin Ipin ya kan nak? Terus siapa nih? Yang Abang Saleh, Miss. Abang Saleh ya, Abang Saleh tahu. Abang Saleh. Iya, Uncle Mutu goreng sama SIBTV ya kan nak? After that yang jual yang tua-tua kawannya Tok Dalang siapa nak? Paman Mutu. Oh iya, Paman Mutu. Ya, Paman Mutu. Ya lupa namanya, tapi anak-anaknya ingat aja. Miss, Ya, oke ya, many more ya. Masih banyak lagi pemain-pemain baru ya. Setiap hari episodenya ada saja yang baru pemainnya, oke? Iya, jadi itulah yang dinamakan tokoh, ya kan? Film Upin Ipin. Iya, itu tokohnya dalam bentuk ya. Kalau tokohnya itu dalam bentuk manusia, tetapi kalau temanya bercerita tentang kehidupan hewan-hewan, ya berarti yang menjadi tokoh ceritanya adalah hewan. Ya nak? Oke, sampai di sini paham anak-anak Miss? Paham, Miss. Orang Ipin ya kan? Tahu siapa tokohnya ya kan? Oke, next. Kita lanjut lagi ya nak. We continue to the next slide.
perwatakan. Oke ya, perwatakan. Karakter tokoh dalam cerita. Coba dulu Miss mau tanya ya, dalam film Upin Ipin misalnya. Ya, di film Upin Ipin gimana sih wataknya Jarjit? Coba dulu tell to your friend. Oh, ini semangat semua ya kalau cerita Upin Ipin ya. Oke, nah coba wataknya Jarjit itu gimana Petrus? Coba Petrus tell to your friend. I'm no miss. Ya wait satu-satu Taiwan ya. Petrus, tell to your friends gimana Pak wataknya si Jarjit dalam film Upin Ipin, Nak? Ini. Suka bermain pantun. Suka bawa pantun nih, suka buat pantun ya kan. 1, 2, 3, kucing berlari. Apalagi sambungnya. Oke ya. Iya, suka bercanda dia. Kucing berdesan tak pasti. Ya, Miss mau tahu dulu ya sampai mana dan kawan-kawan. Oke, si Jose. Ya. Coba Jose, tell to your friends gimana wataknya sih? Unmute. Jarjit suka bermain Jarjit suka membaca buku pantun, Miss. Ya, sekarang udah nggak Jarjit lagi, nah udah tukar ya. Miss mau coba dulu ceritakan sama teman-temannya watak Kak Rose. Sering marah-marah, Miss, sama Upin Ipin, Miss. Iya, sering marah-marah sama Upin Ipin. Ya, oke, coba yang lain. Jose, masih banyak lagi watak Kak Rose. Selain dia suka marah, dia pun Penyayang, Miss. penyayang. Ya, dia sayang sama adiknya. Makanya dimarahi kalau adiknya nakal, ya kan? Oke, coba. Iya, coba dulu Buat nasi uduk, buat nasi lemak. Ya, coba dulu si Alfa ya, Alfa. Yuk, unmute Alfa. Iya, gimana watak Upin Ipin, Alfa? Kalau Upin Ipin wataknya gimana, Nak? Botak. Nah, kalau botak itu ciri fisik, ya. Botak itu ciri fisik, bukan watak, ya. Itu kalau botak, salah kalau botak. Miss. Iya, bukan. Miss, Edwin tahu. Miss. Kembar, Miss. Kembar. Miss. Kembar seiran itu biasa. Ini lagi. Kalau cerita Upin Ipin semua mau jawab, tapi nanti kalau ditanya lupa. Oke, coba dulu si siapa tadi yang dipanggil? Si Kelin, yuk Kelin. Coba tell to your friends ya gimana sih wataknya si Upin Ipin itu? Upin Ipin suka bilang betul-betul, Miss. Upin Ipin suka bilang betul-betul ya. Oke, itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya ya. Yang lain, kalau watak tuh yang berasal dari dalam dirinya gimana? Misal Iya. Coba si Edwin dulu, Edwin. Ciri-ciri Upin dan Ipin ya, Miss? Iya, Upin Ipin. Nah, Ciri Upin Ipin itu dia suka bermain. wataknya gimana wataknya? Watak. Iya, watak. Watak. Mimi. Halo, Miss. Wait. Halo, Miss. Oke ya, coba dulu ya si Ayla. Edwin nggak pernah lagi nonton. Halo, Miss. Sabar, weh. Be patient ya. Iya, pingsan nanti Miss-nya banyak semua serang Miss ini. Oke, coba dulu si Ayla. Ya, friends ya. Oke, coba. Gimana wataknya Upin Ipin? Ayla? Miss. Iya. Gimana wataknya, Nak? Watak Upin Ipin itu selalu ceria, Miss. Miss, Ayla. Iya, good job. Itu betul jawaban exactly ya. Coba yang lain, ada lagi? Siapa lagi? Iya. Coba sih Fidela dulu yuk. Tell to your friends Fidela. Gimana watak Upin Ipin, Nak? Watak Upin Ipin itu mereka baik, Miss, penolong dan sangat sayang sama Aka, sama
sama opa. Iya, support. Iya, itu baru watak ya. Penolong, penyayang, kemudian ingin Baik, Miss. ingin tahuannya besar ya kan, Nak? Semua mau tahu ya kan? Betul, Miss, betul banget. Ya, setelah itu apalagi periang, ya. Suka bergembira, anaknya penggembira. Ya, jadi itu watak. Oke, ya, Miss mau bedakan. Jangan salah nanti kalau misalnya ada soal ujian, misalnya nih. Watak Upen Ipen adalah A. Botak, B. Periang, C. Suka bilang betul-betul. Yang mana ini wataknya? Suka bilang betul-betul, Miss. Betul, Miss. Periang, Suka bilang betul-betul. Miss. Oke, Miss Irna will explain ya. Watak itu ya from inside, dari dalam, ya dari dalam. Gimana sehari-harinya dia? Ya, bagaimana sikapnya memperlakukan orang lain, itu watak, ya Nak, itu watak. Bukan kalau dikatakan botak, Miss, kemudian pakai bajunya kuning hijau aja, Miss. No, ya salah itu, Nak, bukan itu ciri-ciri. Kalau itu ciri-cirinya, ya. Kalau yang dikatakan watak dari dalam, oke, coba dulu. Ya, gimana watak Miss Irna? Bagaimana watak Miss Irna? Coba Miss Irna mau tahu dulu dari anak-anak. Miss. To tell. Gimana watak Miss Irna? Coba dulu ya. Aman, Miss. Oke, siapa yang mau Gracia, Rewel, siapa itu? Iya, coba dulu si Rebecca dulu. Yo, tell to your friends. Gimana sih watak Miss Irna? Miss Irna ya, bukan Miss Pipin. Oke, Rebecca, yuk. Unmute, Nak. Lembut. Oke, coba dulu maybe some trouble with Rebecca device ya. I know, Miss. Ya. I know, Miss. Gimana sih watak Miss Irna ini? Miss. Ana, Miss. Dari oke, chat saja ya, use your chat. Pakai feature chat, jadi semua Miss bisa baca. Ya, pakai feature chatnya. Gimana Miss Irna? Ya, coba pakai feature chat Miss Irna. I give you 2 minutes, 2 menit ya. Miss akan bacakan nanti. Oke, pakai feature chatnya ya. Karena semua ini mau kasih tahu watak Missnya gimana. Coba dulu Ella show on the video, Nak. Ya, gimana watak Miss? Yuk, hurry up. 1 minute more. 1 menit lagi. Miss tunggu ya. Oh, semangat semua ya. Ini menuliskannya ya. Oke, sudah. Enough. Ya. Iya, mana ini? Mana chatnya? Mana ini? Belum diterima ini chatnya. Sudah? Dari WA, Miss. Oh, dari WA? Bukan di sini? Oh, WA Zoom. Miss wait in Zoom meeting. Dari Zoom meeting. Yuk, dari Zoom meeting. Iya, Miss. Chat Zoom meeting maksudnya, Miss. Already. Oke ya, coba Miss tengok dulu ya, Miss. Oke, oh sudah banyak chatnya ya. Oke, siapa ini ya? Coba Miss buka dulu. Miss Irna baik hati dari Maulana, lembut Miss, periang. Setelah itu masih banyak lagi nih chatnya ya. Oke, periang, nggak tahu siapa ini yang nggak tahu. Kok nggak kenal sama Missnya? Ya. Oke, ini Miss ngajar Zoom setiap hari, baik hati sama nggak suka marah-marah. Lagi? Oke. Selesai, Miss tadi. Miss imut, Miss pintar, baik hati. Iya, oke. Ini, are you sure you write this? Yakin ini tulisnya begini?
Miss Irna tidak Beneran marah. nih, setiap hari kayak memang kayak gitu WhatsApp-nya. Oh gitu, iya oke. Gak pernah marah, marah pun laput nih. Belajarnya. Oke ya, thank you. Nanti Missnya baca-baca lagi. Ya, oke next. Kita lanjutkan. Waktu kita rupanya 5 menit lagi, nak. Oke, next ya. Nah, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Ya, misalnya nih, cerita contoh ya, kisah Upin Ipin. Latarnya di mana, nak? Di sekolah, Miss. Di kelas. Di kelas. Kampung Durian Runtuh, Miss. Di Kampung Durian Runtuh. Oke. Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh, Miss. Upin Ipin Kampung Durian tinggal, Runtuh, Miss. Miss. Ya, oke. Iya, semuanya ya. Oke, nah kalau Upin Ipin lagi di sekolah, berarti latarnya adalah tempatnya di dalam sekolah atau di dalam ruang Sekolah. ya. Nah, tetapi but if Upin Ipin stay at home, kalau dia di rumah berarti latarnya adalah di rumah. Nah, kalau Upin Ipin bermain di lapangan, ya berarti Upin Ipin sedang berada di lapangan. Itulah latarnya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Tapi latar tidak hanya bercerita, oke, ya. But latar ya tidak hanya bercerita tentang tempat saja, ya. Not only about talk about the place, ya, but also the time and the condition, ya, nak. Jadi waktu dan suasana juga ya diceritakan di dalam latar. Misal Upin Ipin sedang tidur di dalam kamar ketika malam hari. Berarti latar waktunya kapan? Kamar. Malam hari, Miss. Iya, latar tempatnya di mana? Kamar kah? Iya, di kamar. Bagaimana suasananya? Kalau sudah malam suasananya gimana? Dingin, Miss. Gelap, Miss. Gelap, Miss. Tenang kalau sudah malam. Gelap, Miss. Ya, oke. Nah, itulah latar. Sampai di sini until you understand. Ya, paham ya, Nak? Yes. Iya, oke ya. Nah, selanjutnya nih. Alur. Apa itu alur? Ya, alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik di dalam cerita. Ya, jadi cerita Upin Ipin pun ada alurnya, Nak. Ya, oke. Contohnya, misal Upin Ipin, ya, yang ada kasusnya cerita tentang Opet. Do you still remember Opet? Do you know? Yes, Miss. Iya. Miss, juga ada Badrol, Miss. Iya, ada si Badrol ya. Bandrel, Miss, bandrel. Mama Ope. Oke, nah, kasusnya Upin Ipin bertemu dengan Opet. Ya, alurnya ada, rangkaian peristiwanya ada, gimana bertemunya, kemudian gimana Opet berjuang mencari mamanya, ya kan? Kemudian bagaimana Upin Ipin, Bang Badrol, Berjumpa Miss sama mamanya. Badrol dan ya, itu merupakan alur dari ceritanya ya, Nak. Alur cerita bagaimana peristiwa itu terjadi, ya, serangkaian konflik di dalam cerita hingga bagaimana mereka bisa melalui konflik tersebut. Nah, itu disebut dengan alur ya. Alur ada juga yang namanya alur maju dan alur mundur. Ya, alur maju apabila ceritanya berurutan dari awal hingga akhir, habis. Ya, kalau dia alur mundur, yang dikatakan alur mundur apabila misal nih ceritanya misal kisahnya nih tentang cerita awalnya dia terkena musibah tsunami misalnya kan, for example. Nah, terkena musibah tsunami awalnya sudah diceritakan dia kena tsunami. Setelah itu ada kisah yang menceritakan bagaimana dia bisa terkena tsunami. Seperti itu ya, Nak. Oke. Ya. Nah, selanjutnya pesan moral. Ya, Nak, pesan moral adalah pesan dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Apa sih pesan moralnya? Ya, jadi kisah Upin Ipin contohnya ya. Setiap kisah Upin Ipin ada pesan moral yang disampaikan. Ya.
Setiap kisahnya, setiap episodenya ada kisah yang disampaikan dari cerita Upin Ipin. Ya, jadi Yes, Miss. iya, jadi biasanya pesan moral itu adanya di akhir cerita. Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Oke, nah. 42 apa? Oke, kids. Nah, di sini ya, you can watch this video after this session. Coba kalian tentukan ya dari video ini, because our time almost up ya, hampir habis. Ya, dari video ini kira-kira apa saja yang bisa kalian ambil? Temanya, kemudian tokohnya, apalagi tadi yang menjadi unsur intrinsiknya, Alur perwakilan, sama. kemudian latarnya, moral. Ya, mungkin kalian bisa ambil dari dari video ini. Awanda already, Miss. Nah, coba ditulis ya. Oke, coba ditulis dari video ini, kalian tulis temanya apa, tokohnya apa, perwatakannya gimana, latar, alur, pesan moral. Ya, tulis di buku catatan kalian setelah menonton videonya. Setelah itu send the picture to Miss Irna, understand? Yes, Miss. Miss. Oke, kids. Ya. Miss, catatannya dikumpul. No need, just send the picture to Miss Irna. Tidak perlu Miss yang melihat. Anak-anak Miss siapa yang yang mau nonton videonya dan mengerjakan apa yang Miss Irna perintahkan ke anak-anaknya. Supaya apa? Biar pintar, ya. Oke? Miss, dipakai Miss. Miss, videonya mau ditonton nggak bisa dibuka linknya. Ya, nanti Miss kirimkan lagi linknya ya di grup ya. Oke? Bisa, Miss. Miss. Ya. Before we finish this session, yeah, let's make your own style. Photo session. Bye-bye kids, enough for today. See ya. Iya, Miss. Bye, Miss. Bye-bye, everyone. See you next week. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Tahu.